Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang aspek kerajinan dengan materi proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Subtujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mengamati teknik dasar pembuatan kerajinan dari bahan limbah lunak. Peserta didik menentukan jenis teknik dasar yang akan dibuat dalam berkarya kerajinan dari bahan limbah lunak. 2. Peserta didik mengamati beberapa produk kerajinan dari bahan limbah lunak dan mengumpulkan informasi mengenai kerajinan yang ingin dibuat. 3. Peserta didik melakukan tugas 4 tentang identifikasi karakteristik bahan limbah lunak organik. Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik dan anorganik. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah organik dari masing-masing daerah berbeda. Berikut ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama yaitu daerah pesisir pantai atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Daerah berikutnya yaitu daerah pegunungan. Limbah organik yang dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit pete Cina. Berikutnya yaitu daerah pertanian. Limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Limbah lunak anorganik biasanya dihasilkan dari wilayah perkotaan, yang sebagian besar dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Proses pengolahan bahan limbah lunak. Proses ini secara umum yaitu secara sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Prosesnya adalah pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah lunak dapat diolah dengan sempurna. Pewarnaan bahan limbah lunak. Perwarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Penghalusan bahan agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerindra atau diamplas. Syarat-syarat perancangan. Syarat-syarat perancangan yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkok untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain dengan ada pegangannya. Keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keamanan, safety.
Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Keindahan, estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Kerajinan limbah kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata dan dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Kertas merupakan barang baru ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, direkat, dan dicoret. Kertas mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lainnya. Contoh dari kertas yaitu kertas, tisu, koran, surat kabar, majalah, dan buku bacaan, dan sebagainya. Teknik kerajinan limbah kertas. Limbah kertas tidak perlu penanganan khusus karena mudah dibentuk sehingga dapat dicarikan berbagai alternatif teknik pengerjaannya. Berikut ini beberapa teknik kerajinan dari kertas. Ada anyam, sobek, lipat, gulung, bubur, dan remas. Bahan pembuatan kerajinan limbah kertas. Bahan-bahan tersebut adalah kertas, lem putih, dan cat. Alat pembuatan kerajinan limbah kertas: gunting, kuas, cutter, tusuk sate, sumpit. Proses pembuatan kerajinan limbah kertas. Kertas dilipat segitiga, kemudian kertas dilipat segi empat, lipatan ditiup, kemudian kelopak dibuka, gulung kertas, batang diselipkan, dan setangkai bunga tulip diberi daun, sudah jadi. Contoh produk kerajinan limbah kertas. Berikut ini beberapa contoh produk kerajinan limbah kertas. Kerajinan limbah kulit jagung. Kulit jagung adalah limbah lunak organik yang banyak ditemui di pasar tradisional. Kulit jagung merupakan limbah lunak organik atau organik basah, maka kulit jagung memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dengan panas matahari hingga kering. Dapat diwarnai lalu dikeringkan kembali dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata agar mudah dibentuk. Bahan pembuatan kerajinan kulit jagung. Bahan-bahan tersebut adalah kulit jagung, pewarna, biji-bijian. Alat pembuatan kerajinan limbah kulit jagung: gunting, lem tembak, setrika, solder, panci, dan penjepit. Proses pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Buat kepala dari kulit jagung, kemudian gunting baju, pasang pola pada pensil, kemudian pasang rambut dan tangan serta mata. Pensil hias siap dipakai. Berikut ini contoh produk kerajinan limbah kulit jagung. Kerajinan limbah jerami. Batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian. Produk kerajinan dari jerami masih tergolong langka, sehingga sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan.
Bagian-bagian jerami yang bisa kita manfaatkan adalah batang padi, ranting jerami, selongsong jerami, dan gabah-gabah kosong. Teknik pengolahan yang paling sederhana dilakukan dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Bahan pembuatan kerajinan jerami. Bahan-bahan tersebut adalah jerami, lem, dan semprotan clear. Alat pembuatan kerajinan dari limbah jerami: lem tembak, gunting, pisau. Proses pembuatan kerajinan limbah jerami: lengkung dan panaskan batang jerami, kemudian beri lem tembak pada batang, susun dan gunting batang jerami. Tempel batang sebagai daun, kumpulkan daun pada batang, lilitkan pelepah pisang pada batang pohon kelapa, dan pohon kelapa sudah jadi. Contoh produk kerajinan limbah jerami. Berikut ini contohnya. Kerajinan limbah pelepah pisang. Limbah pelepah pisang mudah didapatkan di berbagai tempat dikarenakan pohon pisang mudah tumbuh di permukaan tanah. Dengan kreativitas yang tinggi, limbah pelepah pisang bisa diubah menjadi peluang usaha baru yang menghasilkan untung besar. Pengrajin souvenir cantik pelepah pisang yang kini telah berhasil mengantarkan produknya menembus pasar dunia. Bahan pembuatan kerajinan pelepah pisang: pelepah pisang, lem, kotak kardus, biji-bijian. Alat pembuatan kerajinan pelepah pisang: gunting, pisau, setrika. Proses pembuatan kerajinan pelepah pisang: kardus dipotong dengan pola persegi dan diberi lem. Lem diratakan dan dilapisi pelepah pisang. Bentuk kotak dan lapisi kertas bagian pinggir agar kuat. Tempel bagian luar dengan pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang yang diberi warna dengan pola bunga. Tempelkan bunga pada tempat pensil. Contoh produk kerajinan pelepah pisang. Berikut ini beberapa contoh kerajinan pelepah pisang. LK2. Mengidentifikasi karakteristik bahan limbah lunak organik pada produk kerajinan. Silakan kalian temukan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah lunak organik dan sebutkan jenis bahan limbah organik, ciri-ciri produk, bentuk produk, ukuran produk, warna dan motif pada produk, dan teknik pembuatannya pada kolom lembar kerja. Isikan jawaban kalian pada Google Form di LK2. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.